Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, yaitu episode 157. Sedikit disclaimer, Mimin mau sampaikan kepada Sobat Spoiler, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Tapi buat Sobat Spoiler yang penasaran dan udah siap dengerin bagaimana kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Luo Feng memasuki pertarungan terakhirnya melawan Ke Luo Fu di alam semesta virtual, di mana semua petarung memiliki tubuh fisik yang sama tanpa keunggulan genetik atau klan. Ini berarti Luo Feng tidak bisa mengandalkan kemampuan khususnya seperti kekuatan klan Mosa atau cakar binatang bertanduk emas. Satu-satunya keunggulannya adalah kesadaran dan kemampuan uniknya memperkuat yang dapat meningkatkan kekuatan ofensif, kecepatan, serta ketajaman pikirannya. Dalam pertarungan ini, faktor kesadaran bisa menjadi kunci kemenangan. Sementara Luo Feng menyusun strateginya dengan matang, Ke Luo Fu mempersiapkan dirinya dengan percaya diri. Dengan pengalaman dan kekuatan yang ia peroleh dari perjalanan 100 tahun lalu, ia yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Baginya, duel ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga jalan menuju kejayaan yang lebih besar. Di seluruh penjuru alam semesta, makhluk-makhluk dari berbagai tingkatan menyaksikan pertandingan ini dengan antusias, termasuk Kaisarian sejati, Guru Luo Feng, yang memperingatkannya bahwa kekalahan bukanlah akhir segalanya. Namun, ketika pertandingan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Luo Feng menemukan dirinya di hutan primal yang lembab dan penuh pepohonan tinggi. Tetapi Ke Luo Fu tidak terlihat dimanapun. Biasanya, sistem alam semesta virtual akan menempatkan kedua petarung dalam jarak yang memungkinkan sehingga mereka segera bertemu. Tetapi kali ini berbeda. Luo Feng memanggil lawannya, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Di berbagai tempat, para penonton mulai gelisah, termasuk Susin, istri Luo Feng yang terus memperhatikan layar besar dengan cemas. Bahkan para petinggi perusahaan alam semesta virtual mulai mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Akhirnya, suara sistem mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ke Luo Fu tidak pernah masuk ke jaringan alam semesta virtual sejak pertandingan dimulai. Akibatnya, ia dinyatakan kalah secara otomatis karena hangus. Luo Feng terdiam. Ini adalah akhir yang tak terduga. Lawan terkuatnya bahkan tidak muncul di medan pertempuran. Meskipun kemenangan ini terasa aneh, tetap saja itu adalah kemenangan. Peraturan ketat dalam kontes pertarungan alam semesta virtual menetapkan bahwa pertandingan tidak akan pernah ditunda atau dibatalkan jika seorang peserta gagal masuk ke jaringan. Akibatnya, Luo Feng secara otomatis memenangkan pertarungan terakhirnya tanpa bertarung. Dengan 5 kemenangan berturut-turut, ia berhasil meraih posisi puncak dan mendapatkan akses ke wilayah utama. Meski seharusnya merasa bangga, kemenangan tanpa perlawanan ini justru meninggalkan perasaan ganjil dalam dirinya. Di berbagai penjuru alam semesta, kabar kemenangan Luo Feng menyebar dengan cepat. Di bar Gunung Yuxiang, para penonton yang awalnya antusias berubah diam saat melihat pengumuman bahwa Ke Luo Fu gagal masuk ke jaringan. Banyak yang merasa kecewa seperti menyaksikan final yang ditunggu-tunggu tetapi berakhir tanpa pertandingan. Para jenius yang turut bersaing mulai berspekulasi, sementara beberapa pihak bahkan mempertanyakan apakah ada faktor lain yang menyebabkan absennya Ke Luo Fu dalam pertarungan ini. Jawaban atas misteri ini akhirnya muncul dari pernyataan resmi perusahaan Virtual Universe. Mereka mengungkapkan bahwa Ke Luo Fu sedang menjalankan misi tingkat mustahil dengan tingkat kematian 90%. Sejak awal kualifikasi, ia tidak pernah masuk ke jaringan alam semesta virtual, yang berarti memungkinkan besar ia telah gugur dalam misi tersebut. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama Luo Feng yang menyadari betapa bahayanya misi semacam itu. Ia sendiri mungkin sudah lama mati dalam tantangan serupa jika bukan karena tubuh klan Mosa yang ia miliki. Dengan terungkapnya alasan di balik absennya Ke Luo Fu, suara-suara yang meragukan kemenangan Luo Feng perlahan mereda. Meski demikian, ia tetap merasa ada yang kurang dalam pencapaiannya. Jika Ke Luo Fu benar-benar telah tewas, maka Luo Feng kehilangan kesempatan untuk menghadapi salah satu lawan terkuatnya dengan adil. Namun, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Luo Feng mempersiapkan dirinya untuk tantangan yang lebih besar di wilayah utama.
Sementara misteri tentang Keluofu masih menyisakan tanda tanya di benaknya. Keputusan Keluofu untuk mengikuti pertarungan kualifikasi saat berada di zona misi tingkat mustahil mengejutkan banyak pihak. Misi ini memiliki tingkat kematian 90%, menjadikannya wilayah terlarang bagi anggota tingkat alam semesta dari Gunung Yusiang. Keberaniannya menarik perhatian para elit dari keempat wilayah, termasuk wilayah prima dan wilayah awal absolut. Sementara itu, di halaman sebuah kompleks, Luo Feng harus menghadapi perpisahan emosional dengan para pengikut setianya setelah hampir 2 abad bersama. Meskipun kini ia berpindah ke wilayah primal, ia meyakinkan mereka bahwa hubungan persahabatan mereka tidak akan berubah. Setelah meninggalkan wilayah awal absolut, Luo Feng tiba di gerbang utama wilayah primal yang megah, terbuat dari batu kuno abu-abu. Ia disambut oleh Ai Tuo, manajer wilayah primal, yang dengan ramah mengantarnya berkeliling. Saat berkeliling, Luo Feng merasakan riak kuat dari hukum asal yang beriak di kejauhan. Ai Tuo menjelaskan bahwa perbedaan utama antara wilayah awal dan wilayah primal terletak pada keberadaan lebih banyak makhluk abadi. Setiap anggota wilayah primal mendapatkan tim penjaga dan seorang guru abadi untuk membimbing mereka. Wilayah ini hanya memiliki 113 pila, mencerminkan betapa eksklusifnya tempat ini bagi para elit perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng akhirnya tiba di vilanya yang luas dan megah, di mana 10.000 staf dan prajurit telah berbaris untuk menyambutnya. Di depan mereka berdiri Dylan, seorang pria botak berjubah hitam dengan sisik perak di dahinya, yang ditugaskan sebagai pemimpin penjaga Luo Feng. Dylan, seorang ahli serangan dan pertahanan jiwa, berasal dari murid Kaisar Haus Darah, yang ternyata merupakan murid tertua dari Kaisar Truyan, guru Luo Feng sendiri. Kesamaan ini membuat Luo Feng lebih mudah menerima Dylan sebagai penjaganya. Setelah perkenalan singkat, Ai Tuo meninggalkan Luo Feng untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dalam keheningan villa, Luo Feng berkomunikasi dengan gurunya, Kaisar Truyan, yang mengingatkannya bahwa meskipun wilayah primal adalah kehormatan besar, bahaya tetap mengintai, terutama ketika ia mencapai level penguasa domain dan mulai menjelajahi luar. Kaisar Truyan juga menegaskan bahwa musuh-musuh yang berani menyerang Luo Feng tidak akan dibiarkan hidup. Di akhir percakapan, gurunya mengingatkan bahwa Luo Feng memiliki hak istimewa untuk memilih seorang guru abadi yang akan membimbingnya. Dengan banyak hal yang harus dipikirkan, Luo Feng bersiap menghadapi tantangan barunya di wilayah primal, menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Luo Feng menyadari betapa berharganya kesempatan untuk memiliki seorang guru yang membimbingnya secara langsung. Kaisar Truyan memberikan saran cerdas kepadanya bahwa sekedar memilih guru berdasarkan kebutuhan tidaklah cukup. Dengan trik yang tepat, ia bisa mendapatkan guru yang jauh lebih berkualitas. Truyan menyarankan agar Luo Feng menambahkan dalam permintaannya bahwa ia sangat menghormati Bu Bulu yang abadi dan berharap agar Bu Bulu menjadi gurunya. Tanpa ragu, Luo Feng mengikuti saran tersebut dan dalam waktu singkat permohonannya diterima. 10 hari kemudian, Bu Bulu tiba di vilanya. Bu Bulu muncul sebagai sosok kurcaci berambut kusut dengan aroma alkohol yang menyengat. Meskipun tampak eksentrik, matanya penuh ketenangan dan ketajaman. Saat bertemu Luo Feng, ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bukan guru yang pandai mengajar, tetapi sangat mahir dalam teknik cakar. Hal ini menarik minat Luo Feng karena teknik cakarnya sendiri terinspirasi dari binatang bertanduk emas. Di tempat latihan, Bu Bulu meminta Luo Feng menunjukkan pemahamannya tentang hukum emas dan ruang angkasa. Luo Feng langsung bergerak, menampilkan teknik cakarnya dengan presisi yang menciptakan gelombang energi tajam berkilauan. Ekspresi Bu Bulu yang awalnya santai berubah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Luo Feng memiliki bakat luar biasa dalam teknik cakar. Dengan penuh antusiasme, ia memuji perkembangan Luo Feng yang sangat pesat dalam waktu kurang dari 200 tahun. Bu Bulu pun memutuskan untuk mengajarkan teknik spesial ciptaannya, 3.000 ruang, yang akan membantu Luo Feng memahami hukum emas dan ruang angkasa lebih dalam. Awalnya, Bu Bulu hanya berniat mengajarinya secara formalitas atas permintaan Truyan. Tetapi setelah melihat bakat luar biasa Luo Feng, ia yakin bahwa muridnya ini pantas mendapatkan bimbingan penuh.
Sejak hari itu, Luo Feng mendedikasikan setengah dari kesadarannya untuk berlatih dengan Bu Bulu, sementara separuh lainnya ia gunakan untuk melanjutkan warisan catatan iblis. Bahkan, di dunia internalnya, binatang bertanduk emas yang menjadi bagian dari dirinya turut mempelajari teknik tersebut. Kemajuan Luo Feng begitu pesat, membuktikan bahwa dirinya memang layak berada di puncak para jenius alam semesta. Perjalanannya dalam memahami hukum emas dan ruang angkasa kini memasuki babak baru yang lebih mendalam dan menjanjikan. Gunung Catatan Iblis menjadi saksi dari perjalanan luar biasa para penerima warisan dari 32 istana legendaris. Di antara mereka, terdapat 31 mayat hidup yang memiliki kekuatan luar biasa dan satu pemuda berbakat tingkat 9 alam semesta, Luo Feng. Keberhasilannya merebut slot Kaisar Kabut mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Keadaan ini membuat mereka mendesak persatuan besar agar dapat memasuki istana lebih awal. Di dalam istana, tangga batu hitam yang tampaknya tak berujung menjulang ke langit, mengarah pada sebuah kuil megah di atasnya. Di tingkat 2316, Luo Feng duduk diam bak patung. Sebagian kesadarannya tenggelam dalam tubuh binatang bertanduk emasnya. Ia menggabungkan teknik 3000 ruang yang diajarkan oleh gurunya Bu Bulu, sembari mempelajari keajaiban patung dewa binatang. Setiap kali menemui kebuntuan, ia dapat langsung bertanya kepada gurunya. Kesabaran dan ketekunannya membuahkan hasil. Dengan penuh kegembiraan, Luo Feng menyelesaikan pelatihan di tingkat ini. Ia menyadari bahwa meskipun pertarungan kualifikasi sebelumnya sempat mengganggu, hal itu tidak mempengaruhi proses penerimaan warisannya. Namun pikirannya masih dihantui oleh Ke Luofu, seorang pejuang yang sepertinya menghadapi misi yang jauh lebih mustahil. Selama 2 tahun setelah pertarungan kualifikasi, tidak ada kabar mengenai keberadaannya. Luo Feng bertanya-tanya apakah Ke Luofu masih hidup atau telah gugur dalam pertempuran. Ketidakpastian itu membuat Luo Feng sadar akan risiko besar yang selama ini dihadapinya. Misi demi misi yang ia jalani memberikan manfaat luar biasa, tetapi juga menumbuhkan ambisi yang berbahaya. Ia teringat betapa dunia misi yang pernah ia jalani, seperti dunia Sungai Darah, memiliki potensi rahasia besar yang bisa memberikan keuntungan besar tetapi juga bisa membawa malapetaka. Keinginan untuk mencari lebih jauh seringkali bertabrakan dengan kenyataan bahwa setiap misi sudah cukup berbahaya dalam batas normalnya. Gunung Catatan Iblis sendiri adalah bukti nyata dari bahaya tersebut. Bertahan selama 3 tahun di tempat itu sudah merupakan misi tingkat mustahil. Tak hanya itu, rahasia tersembunyi di balik warisan ini menjadikannya lebih beresiko. Bahkan penguasa sektor pun dapat menemui ajalnya di tempat ini. Beruntung bagi Luo Feng, tubuh Mosa yang dimilikinya memberinya keuntungan dalam bertahan hidup. Namun, ia menyadari bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak kepadanya. Luo Feng mulai menebak bahwa Ke Luofu mungkin telah menemukan pertemuan rahasia besar yang menyebabkan kekuatannya meningkat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dugaan ini memperkuat teorinya bahwa setiap misi menyimpan rahasia terselubung yang bisa menjadi berkah atau kutukan. Kesadaran ini membuat Luo Feng lebih berhati-hati. Ambisi besar memang bisa membawa keuntungan, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Tekadnya tak surut. Dengan langkah mantap, ia naik ke tingkat 2317. Teknik misterius mulai mengalir ke dalam ingatannya, membuat jiwanya terus berkembang dan berevolusi. Warisan ini sangat mirip dengan jejak jiwa yang diajarkan oleh gurunya, Hu Yanbu. Sedikit demi sedikit, tanda emas mulai muncul pada bola kristal jiwa Luo Feng, meningkatkan amplitudo energi rohnya. Waktu berlalu dan Luo Feng akhirnya mencapai tingkat 3211. Namun rasa lelah yang teramat sangat dalam mulai menguasainya. Ia berlutut di tangga, tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat dan matanya memerah. Rasa sakit yang menusuk jiwa membuatnya nyaris runtuh, tetapi ia tetap bertahan. Dengan tekad yang hampir seperti hipnosis, ia terus menyemangati dirinya sendiri untuk menyelesaikan proses warisan ini. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun dan pikirannya menjadi semakin tumpul. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, transfer warisan di tingkat 3211 selesai. Namun ketegangan yang menumpuk selama ini membuat Luo Feng jatuh pingsan di tangga. Selama 31 hari berikutnya, ia tenggelam dalam tidur panjang sebelum akhirnya tersadar di alun-alun istana warisan.
Ia menyadari bahwa tubuhnya telah dipindahkan oleh energi tak kasat mata dan pintu istana warisan telah tertutup rapat. Warisan telah berakhir. Hampir selama 12 tahun, Luo Feng menjalani proses ini dan dalam kurun waktu tersebut, jiwanya terus mengalami evolusi tanpa henti. Rasa lelah yang selama ini terkumpul akhirnya terlepas. Ia merasa beruntung karena mampu mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang ia perkirakan. Dengan bantuan buah jiwa emas dari klan Mosa, ia mampu menembus hingga 3211, hasil yang biasanya hanya dicapai oleh para abadi. Kini, Luo Feng berdiri di alun-alun yang sepi. Tidak ada siapapun selain dirinya, namun ia tidak khawatir. Dalam 12 tahun ini, kekuatannya telah meningkat pesat. 5 tahun yang lalu, ia telah mencoba membiarkan binatang bertanduk emasnya menyerap kristal sungai darah ke-98, dan itu berhasil. Kini ia merasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan yakin bahwa ia bisa menyerap kristal ke-99 dengan sukses. Dengan semangat membara, Luo Feng bersiap untuk langkah berikutnya. Warisan telah berakhir, tetapi perjalanan baru saja dimulai. Dunia masih menyimpan banyak rahasia yang harus diungkap, dan ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Di dunia Sungai Darah, klan Mosa memiliki ambisi besar untuk menghancurkan dunia tersebut dengan menggunakan kapal otomatis yang mereka andalkan. Dengan keserakahan yang membutakan, mereka mengumpulkan hampir 10.000 kristal Sungai Darah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sementara itu, seekor binatang bertanduk emas yang jauh lebih besar dari binatang buas Kinyu berusaha keras menyerap kristal-kristal tersebut. Meskipun ukurannya yang mengesankan, ia hanya mampu menyerap hingga 97 kristal. Setiap kristal yang diserap membawa niat membunuh yang luar biasa kuat. Sesuatu yang bahkan tekad Luo Feng tak mampu menahan lebih lama. Ia pun terpaksa berhenti sementara, menunggu saat yang tepat untuk melakukan terobosan di masa depan. Selama bertahun-tahun, Luo Feng menjalani pelatihan berat. Pewarisan catatan iblis yang diterimanya telah mengasah kemampuan bertahannya secara ekstrim. Warisan ini juga membawa perubahan besar pada jiwanya, meningkatkan kendali dirinya lebih dari 10 kali lipat. 12 tahun terakhir, ia terus menempa kondisi mentalnya, memastikan bahwa tekadnya tidak pernah goyah. Pelatihan kondisi mental berbeda dengan latihan teknik atau pemahaman hukum asal. Ini bukan sekedar soal mengerahkan energi atau memahami teori, melainkan lebih kepada menempatkan diri dalam kondisi pikiran yang tepat. Saat bertarung, seseorang harus tetap tenang. Emosi yang tidak terkendali hanya akan menghambat kekuatan sejati yang bisa dilepaskan. Dewa Petir dan Hong telah mencapai tingkat pelatihan mental tertinggi. Dalam situasi yang paling rumit sekalipun, mereka tetap mampu mempertahankan performa terbaik mereka. Berkat bimbingan mereka, kondisi mental Luo Feng pun terus berkembang meski masih sedikit di bawah tingkat mereka. Di dalam dunia internalnya, Luo Feng berdiri di sebuah alun-alun yang sunyi. Di hadapannya gunung-gunung besar menjulang. Sementara binatang bertanduk emas berdiri dengan mata emas raksasa menatap kristal sungai darah yang berbaring di cakarnya. Dengan penuh determinasi, ia mengendalikan kristal ke-99 dan membiarkannya meresap ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, rasa sakit yang luar biasa menyerang, seolah-olah ribuan kendaraan perang melintasi tubuhnya dengan brutal. Namun, dengan tekad yang kokoh, Luo Feng menahan semuanya. Rasa sakit itu akhirnya mereda dan kristal ke-99 telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Setelah semua upaya ini, Luo Feng menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk kembali. Dengan segera, ia mengubah wujudnya menjadi beruang es yang kecil dan lugu. Beruang es itu berlari melintasi dunia jurang yang dalam, melewati binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tanpa menarik perhatian mereka. Ia menatap istana-istana yang melayang di udara, melihat penghalang putih yang melindungi tempat-tempat tersebut. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa banyak bentuk kehidupan lain yang tengah menerima warisan mereka. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 157. Tentunya spoiler ini tidak sama persis dengan video Donghua sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan dan kelebihan durasi harap dimaklumi. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.